Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Anugrah Farios dengan NIM 193290083, jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dari dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin, SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran konstekstual pada tingkat sekolah dasar. Simak videonya ya, teman-teman. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, atau yang disingkat dengan SPPKB. SPPKB adalah strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Jadi, dalam SPPKB ini, siswa dituntut untuk mampu berpikir, memecahkan masalah yang diajukan. Ada 6 langkah pelaksanaan SPPKB. Yang pertama adalah tahap orientasi. Pada tahap ini, guru mengondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Pemahaman yang baik akan membuat siswa tahu kemana mereka akan dibawa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka. Oleh sebab itu, tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam implementasi proses pembelajaran. Untuk itulah dialog yang dikembangkan guru pada tahapan ini harus mampu mengunggah dan menumbuhkan minat belajar siswa. Yang kedua, tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjajakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan ini, guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkapkan pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Yang ketiga, tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa pada tahapan ini, guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Yang keempat, tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahap terpenting dalam SPPKB. Dalam tahap ini, siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini, guru harus memberikan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Yang kelima, tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahap pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Siswa dituntut untuk menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Guru membimbing siswa melalui dialog agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka pahami serta topik yang dipermasalahkan. Dan yang terakhir, tahap transfer. Tahap transfer adalah tahap penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Tujuannya agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Cara guru di tahapan ini yaitu memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana pada tiap kelompok tersebut terdiri dari siswa-siswa berbagai tingkat kemampuan melakukan berbagai kegiatan belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu ada 4. Yang pertama adalah penjelasan materi. Tahap ini merupakan tahap penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahapan ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Contohnya, kita menyampaikan pelajaran pada kelas SD kelas 4, yaitu tentang sholat. Kita menyampaikan materi tentang sholat terdiri dari tujuan, manfaat, alasan sholat, kenapa kita sholat, dan prakteknya. Yang kedua, belajar kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang telah dibentuk. Yang ketiga, penilaian.
Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok. Dan yang terakhir adalah pengakuan tim. Dalam penetapan ini yang dianggap paling menonjol atau paling yang berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah dengan harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Dan pembahasan yang terakhir adalah strategi pembelajaran konstekstual. Strategi pembelajaran konstekstual berorientasi pada pemrosesan informasi, individualisasi, dan interaksi sosial. Pemrosesan informasi menyatakan bahwa siswa mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti pemrosesan informasi adalah proses memori dan berpikir. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya, yaitu ada 7. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri semua pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.